Masa tua adalah waktu yang sangat berharga sekali untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amal dan mempersiapkan yakni kematian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama yaitu pentingnya menjaga iman. Menjaga iman di masa sebelum nyawa kita sampai ke tenggorokan, Bu, jangan dulu merasa aman kita. Jangan merasa aman. Itu. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa diri kita lah orang yang paling baik, orang yang paling taat ibadah, orang yang paling ahli dalam bersedekah. Kenapa? Karena semuanya itu dikhawatirkan nanti, takut nanti berakhir dengan dalam keadaan su'ul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Imam Khatib Bilal segenap pengurus Masjid Al-Ihsan Kelurahan Ngasondong yang saya muliakan, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Ihsan, semoga senantiasa mendapatkan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama dan paling utama, ucapan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, dari yang sekecil-kecilnya sampai nikmat yang tak terhingga besarnya. Mulai kita bangun tidur, beraktivitas sampai kita tidur kembali, kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Semoga Bapak Ibu para jemaah, khususnya segenap pengurus Masjid Al-Ihsan, senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan selalu mendapatkan rezeki yang banyak lagi barokah, dan senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat keluarga semuanya, anak-anak kita, keluarga besar kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, izinkan pada malam hari ini yaitu saya membawa tausiah yang berjudul indahnya menutup usia dengan husnul khatimah. Sekali lagi, adapun tema kita pada malam hari ini adalah indahnya menutup usia dengan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita sama tahu bahwa setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang kekal. Kalaulah manusia tidak ada matinya, mungkin bumi ini tak sanggup lagi menampung banyaknya manusia. Mulai dari manusia yang pertama, yakni Nabi Adam, sampailah kita sekarang ini umat akhir zaman. Oleh karena itu, masa tua adalah waktu yang sangat berharga sekali
untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amal dan mempersiapkan yakni kematian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama yaitu pentingnya menjaga iman. Menjaga iman di masa tua. Karena saya lihat dalam masjid ini rata-rata banyak tua. Cuman Pak Imam kita tuh yang masih awet muda kan? Pak Imam Sulaiman tuh awet muda ya Bu. Dia ada amalan itu Bu. Jadi kalau Ibu pengen bapak awet muda, minta sama Pak Imam itu. Saya dulu pernah minta, tapi tak dikasih. Karena kalau dipinta kata dia cepat tua pula. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sering kita dengar ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Ali Imran ayat 102. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menjadi tua itu Pak, menjadi tua itu bukan alasan untuk lemah dalam beribadah. Ini mentang-mentang sudah tua, saya dah telap lagi Pak Ustaz, Pak Imam. Itu kan Pak Imam Sulaiman sering ajak ke masjid, dah telap lagi Pak, ini kaki lah sakit gitu. Kemudian lutut telah goyang gitu kan. Banyak alasan. Walhal di masa tua itu tidak menjadi alasan untuk lemah dalam beribadah. Kenapa? Justru ini masa-masa untuk mendekatkan diri kita sekuat-kuatnya kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu luar biasa Bu, toleransinya. Kalaupun kita tak sanggup sholat berdiri, maka diperbolehkan kita untuk sholat duduk. Tak mampu pun kita sholat duduk, boleh juga kita sholat baring. Baring ini dalam fikih Bu, baring di atas lambung kanan gitu. Lo tidak mampu juga boleh mustalqiyan, bahasa fikihnya, boleh terlentang, ganjal sedikit kepala supaya agak tinggi dari dada kita. Lo tidak mampu juga, Islam juga memberikan keringanan, boleh sholat dengan isyarat. Lo dengan gunakan kepala. Pas rukuk, Allahu Akbar. Kalau sujud agak jauh dikit, Allahu Akbar. Tidak mampu juga Bu, boleh dengan isyarat mata kita gitu, Allahu Akbar, jam. Kalau sujud agak lama dikit jamnya, Allahu Akbar gitu. Tidak mampu juga boleh dengan isyarat hati kita gitu ya, hati kita ya. Kalau sudah tidak mampu lagi, itu nanti kata Pak Imam, kalau tidak mampu tunggulah Bu, kami pula yang sholati. Tunggu nih sholati. Itu artinya Pak Imam, memang tidak ada menjadi alasan bagi kita di usia tua kita untuk bermalasan untuk beribadah kepada Allah gitu. Ibadah yang mungkin dulu sewaktu kita masih muda rutin semuanya, lo sewaktu tua mungkin ya tak 100%, minimal setengahnya gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pentingnya kita menjaga iman kita untuk selalu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu keutamaan husnul khatimah. Apa itu Bu? Husnul khatimah apa Bu? Ya, ada dua itu Bu, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Jangan salah-salah nanti Pak Imam Sulaiman baca doa pas
Ada yang nyangkut di gigi. Terbalik kan. Allahumma khtim lana bisu'il khotimah nanti. Hati-hati. Karena bahasa Arab itulah dikit saja tertukar hurufnya, alam berubah artinya tuh. Jadi hati-hati pula ibu kalau di rumah bapak baca doa kan, gitu. Dia minta apa? Minta rezeki yang baru. Dulu saya punya kawan tuh cerita, gitu. Ada dia baru pulang dari Mekah. Itu. Jadi dia waktu di Mekah tuh dia berdoa, Pak. Berdoa, ya Allah, nanti ketika saya pulang ke tanah air, saya minta rezeki yang baru ya Allah. Diaminkan oleh ibunya belakang serempak berangkat, Pak. Bu. Rupanya pas sampai ke tanah air, betul lah dikabulkan Allah, dapat rezeki yang baru. Ada kawan ibu di rumah masak. Nah ini, Bu, hati-hati dalam berdoa. Jadi dijelaskan betul lah. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi pentingnya kita keutamaan husnul khotimah itu akhir yang baik. Artinya ending hidup kita ini. Ayo. Kenapa? Dalam suatu hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga, beramal dengan amalan penghuni ahli surga, sehingga kata Nabi tidak ada jarak antara dirinya dengan surga, melainkan cuman satu hasta. Itu. Melainkan cuma satu hasta. Sewaktu dia hidup di atas dunia, amalannya amalan ahli surga semuanya. Dan orang penduduk kampung itu yakin kalau dia di ahli surga. Sholat lima waktu aktif, ya? Itu. Sedekah luar biasa, haji, tidak tahu kali lagi. Namun apa, Bu, kata Nabi? Lalu takdir mendahulukannya sehingga ia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk neraka. Nah, ini pentingnya husnul khotimah tadi. Kemudian ada juga orang yang semasa hidupnya, kata Nabi, beramal dengan amalan penghuni neraka, tapi ketika mendekati ajalnya, dia Allah berikan hidayah sehingga dia beramal dengan amal ahli surga, akhirnya masuk surga, Pak, Bu. Loh, inilah yang kita mesti berhati-hati. Jangan kita sudah seperti itu merasa kita sudah aman. Oh ini ya, yakin nih ya. Sebelum nyawa kita sampai ke tenggorokan, Bu, jangan dulu merasa aman kita. Jangan merasa aman. Itu. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa diri kita lah orang yang paling baik, orang yang paling taat ibadah, orang yang paling ahli dalam bersedekah. Kenapa? Karena semuanya itu dikhawatirkan nanti, takut nanti berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Maka di hadis Nabi, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan pernah kita menganggap remeh, jangan pernah kita menghina seseorang. Ya, boleh jadi mungkin setiap hari aktivitas dia kerjaan cuma ambil sampah, ambil barang buruk, mungkin barang buruk ini tuh, ayo Pak, kadang-kadang tuh Pak yang elok diambil juga. Dan kami yang buruk. Ya. Yang parah lagi pakaian tersampir pun diambil juga. Itu wali tergantung lewat juga. Itu. Jadi, namun kita tetap berhusnuzon, itu bahwa kita tidak boleh menganggap remeh kepada saudara kita. Itu. Saya pernah itu, Bu, datang ke pondok. Saya tanya dulu, ya Pak, kami ini ngambil yang udah pakai lagi itu. Kalau yang di depan rumah pun tertumpuk, kami udah ambil dah. Akhirnya, Bu, saya kasih lah tuh banyak di rumah tuh kalian habis lebaran kemarin kan. Itu. Maka kita tidak boleh menganggap remeh kepada seseorang, karena mereka saudara kita, Muslim. Mereka juga punya doa yang luar biasa. Mungkin kita melihat dia remeh dan hina dengan pekerjaan, mungkin cuma ngambil barang buruk dan sejenisnya. Tapi di malam hari dia lebih mulia mungkin dari kita, Pak.
Dia di waktu malam hari kita sibuk dengan tidur kita, sibuk dengan mimpi yang indah kita. Kita baring di kasur yang empuk dengan selimut yang tebal sehingga kita lelap sampai waktu pagi. Lo orang tadi yang mungkin banyak di mata orang anggap dia paling hina, di tengah malam dia bangun, dia basahkan mukanya, dia berwudu, dia bersuci, kemudian dia berdiri dengan takbir Allahu Akbar. Dia zikir, Bu, dia zikir. Dia zikir. Dia meneteskan air mata, dia berdoa, ya Allah. Hamba berdoa, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Tadi siang ada orang baik pada hamba, ya Allah. Sehingga kami di rumah bisa makan enak hari ini, ya Allah. Ya Rabb, dengan rahman dan kasih sayangmu, ya Allah, masukkan dia ke surga. Bu, berkat doanya, Bu, luar biasa. Maka inilah kata Nabi, salah satu orang-orang yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Wa rajulun dzakarallahu azza wa jalla khaliyan fa fadas ainah. Seseorang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sunyi, waktu yang sepi, sudah lelap semua orang tidur, mereka ingat kepada Allah. Mereka zikir sambil meneteskan air matanya. Dia ngaku kalau dia orang tidak punya apa-apa, namun dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat dia meminta, dia yakin kepada Allah. Bu, kita boleh hina di mata manusia, tapi jangan sampai kita hina di mata Allah. Jangan sampai kita hina di mata Allah dengan cara mungkin yang berbagai macam sehingga Allah menghinakan kita. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini yang mesti kita jaga supaya nanti mudah-mudahan kita, khususnya jemaah Masjid Al-Ihsan yang bertahan pada malam hari di masjid, yang terus thalabul ilmi, menuntut ilmu tak bosan-bosannya. Memang perintah menuntut ilmu ini sampai akhir hayat kita. Itu karena kata Nabi, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jangan pernah kita bosan, walaupun hal ini sudah sering kali terulang-ulangi oleh para ustadz ceramah yang menyampaikan tausiahnya. Tidak masalah. Memang kalau sering diingat itu, Bu, itulah yang membuat kita semakin ingat. Kita ini terkadang tahu karena kurang diingat-ingati akhirnya lupa. Lupa memang sifatnya manusia. Al-insanu la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya lupa, khotok, salah gitu. Maka sebaik-baik kita yang salah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu keutamaan ibadah di usia senja. Ibadah di usia senja. Rasulullah bersabda bahwa ada 7 golongan itu yang orang mendapatkan naungan itu, yaitu warajulun, ada seseorang yang hatinya mu'allaqun bil masajid, yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, sehingga ketika panggilan Allah datang tuh pekerjaannya langsung dia tinggalkan. Dia cepat pengen dekat dengan Allah, dia cepat pengen sholat berjemaah. Luar biasa. Pak Imam kita, Pak Sulaiman, jauh di komplek SMA sana, Bu. Cepat datang ke masjid gitu, luar biasa. Lagi muda, orangnya gagah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Pak Imam kita, segenap pengurus masjid ini selalu diberikan Allah kesehatan, amin. Dan kita semuanya para jemaah tentu mendapatkan juga kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, masa tua dengan banyak waktu luang seharusnya diisi dengan mendekatkan diri ke masjid, zikir, banyak baca Al-Quran dan amal soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mulut kita ini pada hakikatnya Allah ciptakan mulut ini untuk apa? Tidak lain supaya kita ingat dengan Allah. Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah, berzikirlah kamu kepadaku, kata Allah. Ingat senantiasa kepada Allah.
maka aku pun akan ingat kepadamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah, jangan kita kufur. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Memang mulut kita ini, Bu, dalamnya tersimpan ada lidah dalam mulut kita. Lidah ini dikatakan tak bertulang, dia bisa keras. Memang dia tak bertulang. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, ma yalfazu min qawlin illa raqibun atid. Tidaklah yang keluar daripada lidah ini melainkan akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Satu kalimat saja, Bu, akan dicatat oleh malaikat. Maka alangkah ruginya kalau lisan lidah kita ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak berfaedah, sehingga tidak menjadi catatan kebaikan untuk kita. Terkadang kita, Bu, menong lama tuh. Maka daripada kita menong tidak ada kegiatan zikir, banyak ucap zikir kepada Allah, banyak ingat Allah gitu. Oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, tinggal kepada diri kita pribadi. Kita ingin berbuat kebaikan, tidaklah susah, tidak perlu modal yang besar. Tinggal kita yakin dan percaya, kalau sewaktu dia hidup banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, nanti akhir hidupnya juga akan ditutup dengan selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, yang keempat yaitu menjadi teladan bagi anak dan cucu kita. Menjadi teladan bagi anak dan cucu kita. Sering Bapak Imam kita membaca doa, yang mana doa ini dikutip dari Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang maknanya, dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, Rabbana, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini Bapak Ibu jemaah rahmatullah, tentunya kita yang tua ini pengen punya anak-anak yang menyejukkan hati, betul Bu? Anak yang menyenangkan kita, pikiran kita senang melihat anak kita yang soleh dan soleha. Nauzubillah Pak, zaman sekarang luar biasa pengaruh, tidak hanya di kota, masuk ke pelosok desa. Yang namanya narkoba luar biasa Bu. Ya, kalau dulu terkenal narkoba itu hanya di kota besar, namun sekarang di pelosok desa yang parah sekali narkoba. Sehingga dengan kecanduan narkoba itu, para pemuda-pemuda banyak mereka yang kecanduan, sehingga akhirnya mereka tidak segan untuk mencuri. Nauzubillah, terkadang mereka melakukan hal perbuatan yang di luar akal sehat manusia. Mereka berani membunuh. Mereka berani memaki orang tuanya sendiri jika tidak mau memberikan uang kepadanya. Lah ini, oleh karena itu kalau kita punya anak seperti ini, bukannya menyenangkan hati, namun menyusahkan hati dan menyakitkan hati. Itu dari kecil dia kita asuh, kita besarkan, kita didik, tahu-tahu pas besar dia menyusahkan hati kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah rahmatullah, orang yang hebat adalah orang yang ketika dia meninggal dunia, dia bisa meninggalkan keturunan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan soleha, sehingga bisa menjadi jariah untuknya. Jikapun kalau anak kita anak kita tidak bisa seperti itu Bu, kita boleh mengangkat anak angkat. Itu anak angkat juga sebagai anak kita. Artinya jika dia kita biayai sekolah, mungkin ada di pondok, ada yatim ataupun orang yang kurang mampu, yang mereka tekun dalam belajar menghafal Al-Quran, tak masalah Pak Bu. Itu kita jadikan anak angkat kita biayai mereka, sehingga nanti ketika mereka menjadi hafiz 30 juz, mereka hafal Al-Quran, mereka amalkan menjadi anak yang soleh dan soleha, kita pun juga ikut kebahagiaan Bu daripada amal kebaikan yang mereka lakukan.
Hadirin jemaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Itulah di masa usia kita yang tua. Tentunya kita ini ya semakin tua fisik kita semakin melemah. Namun perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nantinya selalu dijaga oleh Allah, baik di usia muda kita sampai menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahmatullah, mungkin itu saja tausiah singkat saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita para jemaah Masjid Al-Ihsan ini dan seluruh keluarga besar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat ibadah kepada Allah, menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Amalan-amalan kita menjadi amalan penghuni surga, dan mudah semua amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi amal yang sia-sia, menjadi amal yang terus jariah kepada kita. Walaupun kita telah tiada, tentunya nanti akan terus mengalir kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan bisa lebih menggugah hati kita. Semakin tua kita, semakin lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih